Tapi gue setuju sama lu. Oh iya, lu berani ngomong gitu? Berani gue setuju gue sama lu. Wah hilang lu kan sponsor-sponsor. Ada nih harganya mahal gitu, ada yang harganya murah gitu, tapi gue begitu masuk ada inian apa salib gitu-gitu kan. Gue nih nggak tahu, gue juga aneh banget. Banyak banget orang-orang cowok nih gue lihat nih gemes ngomong ke gue gitu. Halo Lengadoho, balik lagi di Laper Pak sama Popon Kerok hari ini. Harusnya kita syuting bagen sama Popon, cuman tadi hujan. Karena tahu sendiri lah, balai gua kan masih outdoor ya. Gua pengen maksain bisa kan. kita sambil pakai jas hujan. Apa? Nongkrong sambil pakai jas hujan. Masalahnya suara, audionya. Kalau misalkan mau syuting cuman ngerokok-ngerokok doang boleh, bisa. Kalau lo mau sejam nih, suaranya nggak usah dimasukin. Cuman kita syuting ngerokok doang gitu. Bisa, ya, kayak ngobrol mah bisa. Atau kalau mau bisa sih tetap dipaksain kalaupun hujan. Tapi lu nanti hari apa gitu datang buat dubbing. Jadi lu tonton lu. Dan gua ngomong apa, iya, gua ulang gitu lu ulangin gitu. Bener juga, kayak gitu kalau mau. Seleb tweet counter dari semua seleb tweet Popon Kerok. Pokoknya selalu counter di lu. Bukan counter, gue jelas membela beberapa hal tuh, gue jelas. Tapi banyak banget kalau gue merhatiin Twitter lu selalu aja kayak anjir di counter sama Popon, anjir di counter sama Popon. Gue akhir-akhir ini lagi seneng ngeliatin lu celah-celahan nama Son of Yogi. Anjing lucu banget. Itu lu beneran sebel-sebelan atau sebenarnya cuman ada ini nggak sih gimmick-gimmick gitu? Kita celah-celahan yuk gitu. Mana iya, gue kan nggak ada, gue kan nggak kenal dia juga, gue nggak pernah ketemu dia. Cuma dia emang sering nyerang-nyerang gue mungkin dari yang gue promo digital download soal LGBT dan lain-lain. Dia nyerang gue, entah kalau gue lagi apapun nyerang gue. Gue nggak pernah berani ngelawan dia sebenarnya tadinya karena gue tahu dia kan orangnya serem ya. Fotonya kan serem. Iya. Gue kayaknya nggak berani deh. Sampai gue ada momen gue ngeliat ada nama akun tuh, siapa lah nama akunnya, dia nyerang-nyerangin si Yogi mulu. Kayaknya nggak apa-apa dan dia orang gue serang-serang gitu, gue serang baliknya gue kata-katain. Oh, akhirnya lu tadinya berarti gue tadi lihat, soalnya dia kalau diserang nggak, gue kan sebenarnya takutnya di Twitter tuh kalau nyerang orang nih ketemu aja yuk, nah itu yang gue takutin. Iya. Gue pasti nggak mau kalau ketemu. Iya kalau diajak ketemu ya. Iya. Karena dia nggak begitu-begitu kalau diserang orang, gue serang bener nggak? Lah kalau misalkan dia nonton terus anjing Popon ternyata takut, gue coba sekali misalnya dia begitu. Lah gue diemin culun lu pakai ketemu gitu kata-katain. Oh, ngapain ketemu kata-katain lagi. Offense lu sama gue gitu. Oh. Anjing. Takut gen lu. Apa? Emang gue Jepri Niko berani banget ngajak orang ketemu ribut, gila banget. Lu nggak berani begitu misalnya? Kan lu soalnya sering banget kan. Kalau misalkan ada yang kayak begitu, pernah nggak ada yang nantangin lu langsung? Untuk sejauh ini sebenarnya belum pernah ada yang pernah. Ketemu deh bang gitu, nggak pernah. Oh, untungnya belum pernah ya. Tapi yang lu vokal itu sebenarnya cuma satu sih ya kalau kita perhatiin ya Pod ya. Apa tuh? Ya masalah ini LGBT gitu-gitu kan. Poinnya cuma di situ doang tuh. Sebenarnya ini sensitif banget sih kalau kita bahas sih. Mending nggak usah. Tapi gue setuju sama lu. Oh iya, lu berani ngomong gitu? Berani gue setuju sama lu. Wah hilang lu kan sponsor fans yang. Kenapa? Kalau gue setuju gini, lu terserah. Kalau gue gini, lu terserah lu mau LGBT, lu mau apa bodo amat. Kalau gue ya, asal nggak campaign. Iya benar. Itu doang. Gue sebenarnya gitu. Karena yang gue sebelin tuh campaign gitu. Kayak campaign ini nih. Dulu pernah gue liat di kereta ada yang nempelin stiker-stiker gitu-gitu. Nah kayak gitu-gitu ngapain gitu? Benar. Kan maksudnya kayak kita anggapnya semua dosa nih. Iya. Itu dosa, minum dosa. Tapi kan orang minum nggak campaign kalau minum itu halal bro. Iya, nggak kayak gitu. Tapi mereka kan kayak ya udah minum aja gitu. Iya, minum aja. Mabok aja silakan gitu. Mau ngapain? Iya, tapi jangan bilang kalau minum ini minum legal, itu ya nggak apa-apa gitu. Tolong Kalau kasihani orang-orang yang suka minum gitu. Kami cuma ingin mabuk kan nggak ada yang kayak gitu ya. Kenapa kami harus seperti ini kan? Iya harusnya kayak gitu. Iya, nah gue kayak gitu. Karena gue gitu, memikirkan anak sih lebih karena mikirin anak segala macam. Iya gitu. Kalau nih apalagi sekolah anak lu pasti yang keren kan? Yang pengennya ya internasional. Itu udah pada kesono-sono kan yang ada WC
netral, gender netral. Ah itu ntar gue cek dulu kalau ada WC netral gue nggak. Iya kan ada PJ Daniel pernah tuh ke sekolah mana ada, wah ada WC netral, cabut. Nah itu kalau gue jangan campaign, jangan generalisasi, dah jangan ini hal yang biasa gitu. Tai kucing itu bener dah gue kepikiran banget itu. Oke, ini kita udah datang. Apa nih, Gen? Ini nasi goreng cakalang asap. Cakalang asap. Ini kita lagi ada di Kembang Bawang. Ini salah satu yang favorit gue nasi goreng nih. Gue udah 2 kali waktu itu review, pertama sama GJLS. Ini yang kedua sama lu nih, di konten gue sendiri. Ini beneran. GJLS yang makan pernah kesini? Pernah. Ini beneran mantep Pon. Cobain Pon ya. Dulu cobain ini. Bro, ini the best nasi goreng. Cakalang ikan kan berarti? Cakalang, ikan cakalang. Bismillahirrahmanirrahim. Best nasgor in the town. Kalau cakalang biasanya yang ngolah orang Manado ya? Ini Manado berarti? Iya, Mas Cemen, teman-teman Mas Cemen. Cakalang kan? Stand Up Indo Cakalang kan? Sekarang itu. Ah iya men, Bukan lupa gua. Aduh. Ya, Manado, Cakalang Manado ya? Yang banyak ngolah-ngolah cakalang. Ini asap lagi, wanginya smoky banget. Wih, smoky. Lu ngerti lu kan istilah gitu ya? Ngerti lah. Nah ini timunnya juga, kalau kita lihat, ini juicy banget kalau kita potong ya, lihat nih. Sini, zoom, deketin. Lagi. Tuh. Oh, tuh. Timunnya tuh kayak juicy tuh tengah-tengahnya. Ini kalau dari sini kita lihat bisa timunnya tuh dipetik pas umurnya 6 bulan nih, Gen. 6 bulan? Ini? Iya, pas banget 6 bulan dipetik. Dipetik? Nah, tuh. Ini juga dipetiknya menggunakan kunci G. Gitar, Mas. Iya, itu gitar. Tapi mantep ini. Enak ya? Nah, ini Pon, lanjut Pon. Lu di Twitter pernah ngerasa kalah nggak debat sama orang? Kayak anjir. Gue tuh awal-awal main Twitter sering banget, Gen. Karena gue ngerasa emang di Twitter tuh banyak banget orang pinter banget. Apa? Banyak banget, sering banget kalah? Sering banget kalah debat. Lucu banget. Sering banget kalah. Makanya gue sekarang udah nggak mau lagi. Nggak mau apa? Debat. Lah, tapi di Twitter lu masih. Lah kan gue ngata-ngatain doang. Ya Allah. Oh iya ya, cuman nih kita muka lu ini, gue udah nggak mau gue debat karena gue tahu Twitter tuh terlalu liar lah, istilah gue debat sama dia ntar yang nyamber orang nemu celah gue di sisi mana, gue di counter ikut ya apa. Nah itu yang gue males kayak gue kemarin pernah ngobrol sama David kan. Gue males menunjukkan siapa pilihan gue dan gue males kayak bersuara kayak untuk hal-hal yang politik yang pro kontra gitu tuh. Kayak sekarang Palestina gue enggak, karena itu nggak pro kontra, itu mah gue ngepost. Oh lo ngepost? Iya, Free Palestine. Oh di Twitter juga rame kan yang begitu-gitu. Kenapa? Yang artis-artis yang nge-like postingan Gal Gadot kemarin oh diserang. Iya, banyak yang rame itu, ya. Ya kalau itu kan bukan pro kontra ya, tapi kalau pro kontra itu kayak misalnya kita dukung salah satu capres, nah itu kan ntar di depan tuh sama capres ini dibilang buzzer. Nah gue males kayak gitu-gitu tuh, makanya gue nggak mau. Ini kita baca Twitternya si Popon. Ini tapi ini yang baru nih. Nih si Yogi ada orang nge-tweet, Son of Yogi ada orang nge-tweet. Ini ada korban ini pelapor kriminal kasus. Iya, terus sama si Yogi dibales cuma orang bego kayak kalian yang menyangka bela hak LGBT membela pedofil. Kata Yogi, kita bawa nih jokes Twitter ke YouTube. Kan sering banget jokes YouTube, bercandaan YouTube dimasukin ke Twitter jadi masalah. Gara-gara lulus semua nih. Masuk Popon, cuman ngomong tai kucing. Kalau gue gini, gue nggak terimanya lagi. Kadang nih kalau mau debat atau mau statement, gue nggak di situ. Gue mungkin di sini atau forum di mana gitu. Karena gue rasa nih orang-orang LGBT aja kadang-kadang dia suka generalisir orang-orang yang anti LGBT sama orang yang mukulin LGBT. Nah gue nggak pernah mukulin LGBT, tapi gue cuma nggak suka LGBT, tapi gue disamain sama orang yang mukulin LGBT, yang sampai ngomongin hak, ngomongin dan ini. lain-lain. Dia juga bilang gini kan, cuma lu membela gitu. LGBT, tapi lu nggak membela pedofil. Ya gue sama-samain aja lah semua. Lu nyamain gue bisa nyamain lu. Iya. Terus dibalas apa Pon? Tai kucing. Jadi ini lu sebenarnya kayak nyamain dia bahwa wah, semua LGBT mendukung pedofil sama aja gitu. Lu ngebela pedofil, ngebela LGBT. Gue emang gitu. Kan dia juga gini, lu yang mukul LGBT sama aja. Ya masa dibalas gitu, Pon? Masa dibalasnya gitu? Dibalas tuh tai kucing, dibalas lagi sama Yogi nih. Ini orang kenapa selalu menyombongkan keterbatasan otaknya sih? Ya Allah.
Dia bahasanya tuh sok-sok savage gitu Bang balasnya. Terus dibalas sama Popon. Ah, so iya lu tolol. Gue mah ngakak-ngakak yang kemarin yang panjang banget. Mana ya, ini kita. Udah lama tuh ya. Iya, udah lama tuh. Soalnya kan. udah banyak banget nih. No, nih sama Yogi lagi nih. Yogi, ini gue rada-rada susah percaya sama orang-orang yang teriak ini masalah kemanusiaan sama orang-orang yang membela Palestina. Sementara beberapa minggu yang lalu dia tertawa melihat kaum LGBT. Ah, ini sih emang tolol sih. Kalau ini sih emang aneh nih. Apa mendiskreditkan orang-orang yang lagi generalisir ini disama-samain. Ini beda nih. Ini beda. Ya kalau gue males debatnya nih, tapi kalau menurut gue ini salah nih. Ini yang dia maksud beberapa minggu lalu melihat kaum LGBT tertindas itu adalah tukang ojek mukulin pala orang gara-gara suruh ngisep. Iya, suruh ngisep. Nah, gara-gara itu dipukulin. Beda kalau Palestina itu kan masalahnya perang. Orang nggak salah apa-apa. Orang Palestina nggak salah apa-apa. Maksudnya ini perang dan jadi korban. Sementara ini nyuruh isep. Masa lu bela sih kayak begitu? Ya beda itu bukan. Goblok. Iya. Ini kata Popon, apaan sih goblok? Terus dia ini, as always, yang goblok situ kata Yogi. Nah enggak, nih Bang Yogi gue agak sopan dikit sama lu ya, karena gue liat agak dewasa orangnya kan. Lah orang yang duluan ngatain lu goblok, orang gue duluan yang ngatain lu goblok, berarti lu yang goblok. Apa sih kayak bocil ya anjing Popon. Lucu banget, gitu-gitu aja. Lucu banget Popon, ya Allah. Makan lu Popon, ntar nggak udah dingin. Ntar kita lanjut nih tweet-tweetnya ya. Kalau debat mungkin gua kalah, gen orang pinter-pinter. Ini kan dipotong sama dia nih, diterang sama orang, ini komik kan nggak laku, ini komik kan nggak lucu, ya gitu-gitu aja kan. Ntar lu juga kena nih lagi nih komedian gendut nih. Iya, ini komedian gendut nggak laku. Ini sama aja kayak Popon, otaknya kosong, gitu-gitu. Paling gitu-gitu ya. Kalau gua paling kocak ada orang yang di Twitter tuh kalau ngerasa ngatain komik nggak lucu tuh udah keren banget. Padahal, lah kata gua mah agak ada keren-kerennya itu ngatain komik nggak lucu. Karena apa? Karena semua komik juga ngerasa dirinya nggak lucu aja. Iya, makanya kita selalu deg-degan kalau mau stand up. Mana ada komik dapat job akan kupecahkan panggung ini. Kayaknya jarang orang di stand up aja sebelum pada naik pada pucat semuanya bukan. Iya kan? Nggak mungkin kan, akan kupecahkan panggung stand up ini. Nggak ada. Itu semua panik. Jadi kalau kata nggak lucu, emang kadang-kadang sering. Iya. Nggak bisa katanya jangan begitu makanya. Corporate ngebom juga sering. Iya, jangan. Kata-katanya diganti lah kalau mau ngatain komik tuh, jangan komik nggak lucu, jangan kayak gitu. Apa ya misalnya? Ternyata semua komik sama semua kayak Benny. Nah itu jujur sakit hati tuh gua. Kalau kayak begitu. Boleh. Janganlah kayak gitu mah, nggak bisa disama-samain bro. Bener. Tapi lu ada kayak ini nggak sih Pon? Apa namanya kayak rencana gitu kayak diet? Ada nggak sih lu? Atau lu makan sikat aja? Gue sebenarnya mau diet buat special show kedua gue. Kenapa? Biar apa? Karena gue kan pertamanya tuh main, keduanya body, ketiganya soul. My Body Soul. Main body and soul. Oh. Nah yang keduanya nanti akan ada judulnya tuh ada body-bodinya dah, entah body apa gitu judulnya. Nah itu gue di situ pengen berubah juga ada. Secara look gitu. Lu nambah gede nggak sih dari stand up? Nambah lah. Iya ya. Apalagi habis nikah. Kalau sekarang begadang aja sampai jam 12 istri lu juga masih melek. Mie jadi bener dah. Ya tiba-tiba. Kau mau mie nggak gitu? Jadi susah banget buat orang yang sudah berkeluarga tuh untuk diet, kecuali emang suruhan istri. Tapi kalau udah suruhan istri diet Pon, wah lu bener-bener ini Pon disiksa lu. Gue turun gua kan. Dietnya apa lu? Nggak makan? Ke dokter gua. Oh dokter lu? Konsul dokter terus dikasih obat. Ada obatnya? Ada, obatnya itu tapi fat blocker. Jadi ini kayak gue misalnya makan minyak nih, terus gue minum obatnya. Nah ntar gue buang air tuh langsung sama minyak-minyaknya tuh kayak kepisah gitu. Hah? Iya. Ntar kapan-kapan gue minum obat lu ngikut gue boker dah. Jadi lu ntar 2 gitu? Bukan 2, maksudnya minyaknya keluar semua. Oh. Udah gitu kagak bisa nahan, jadi dikit-dikit ini kentut dikit bisa keluar gitu. Lengket makan lu, udah makan lu. Ada minyaknya. Kadang suka cepirit-cepirit gitu gua. Beneran, makanya gue sekarang udah nggak begitu minum obat itu lagi. Tapi tuh efeknya mantap banget Pon. Gue ini udah turun 20 lah total. 20 kilo. Tapi ada olahraganya juga ya? Dulu sempet nge-gym setengah bulan doang.
Pas masuk puasa kagak lanjut. Konten enak emang sambil rokok-rokok gini ya. Lu demen ya? Lu yang namanya juga orang juga sambil ngerokok-rokok. Iya, enak kalau kayak gitu ngobrolnya ngalir. Kalau bukan yang jadi ngalir sih, maksudnya kayak ya kayak nongkrong kayak slow aja gitu. Kalau nggak ngerokok tuh kayak feel-nya tuh ya kayak feel syuting. Tapi kalau misalkan ngerokok tuh ya kayak feel nongkrong kayak gitu. Serius banget gitu ya kalau nggak ngerokok ya. Tempat Cing Abdel tuh enak tuh enggak. Gua kalau Cing Abdel enak tuh. Lu wawancara juga? Hoi, sambil ngerokok aja. Cing Abdel sih juga orang tuh baik banget ya sama komik-komik ya. Iya. Siapa aja lu promo ke dia dikasih, dibolehin lu. Nggak lihat siapa-siapa iya, gitu. Nggak lihat siapa-siapa. Kalau gua kan masih lihat kan. Ya, baru ada anak Jaksel mau numpang promo di lu namanya Firza. Nah, itu gua lihat nggak bisa. Iya, nggak bisa aja. Sorry ini aja. Firza ada beneran anak Jaksel. Ada. Mau bikin show. Spesial. Oh, spesial show. Kapasitas 100 kan di Comika. Baru kejual 10 gen. Masih 90 lagi. Satu tiket gitu berapa? Satu tiketnya berapa dia? Kayak 50-75 gitu deh cuman. Ya Allah, bantuin teman-teman itu. Kalau nggak gini deh, kalau misalkan sampai hari H nggak nyampe 20, cancel. Lu stand up di bagian mau nggak? Sejam. Jadi gue jual digital download itu. Jadi ntar kita ada konten itu. Firza apa nama ininya? Firza Monyet, iya. Nama show-nya? Nama show-nya Korban Ibu Kota. Waduh, namanya Korban Ibu Kota. Jadi menceritakan tentang perantauan. Betul. Ini perantauan dari mana sih? Palembang. Tanggal berapa itu show-nya? Biar orang yang nggak perlu datang nih. Jadi promonya jadi biar tetap baik gua. Iya, boleh Firza. Nih, Korban Ibu Kota, stand up comedy spesial by Firza Monyet. Tanggal 16 Desember di Markas Comika. Berapa 15 Desember? 16 Desember. Harga lokalnya tuh komiknya tuh ada tiga tipe. Yang pertama warga lokal itu 100.000 2 tiket. Gocap berarti ya? Berarti gocap satu warga lokal. Kalau perantau gagal 120.000 tapi 3 tiket. 40.000. Karena perantau gagal, dia menghargai teman-teman perantau yang gagal. Nah kalau perantau sukses itu 200.000 1 tiket. Oh, kalau ada yang ngerasa perantau sukses dan bangga, beli yang 200. Beli yang 200.000. Nih, kita lo akan dapat jamuan spesial. Jegel kalau Jegel perantau sukses nih. Oh, banyak Jegel, Oki, Bene, Lolo tuh, gue sebutin ya. Ya, komik semua yang nonton. Kita lihat siapa yang lebih jahat, apakah gua atau mereka. Perantau sukses yang nggak mau nonton. Beli tiketnya di. Kalau gua kan udah lebih dari 10 tahun kan di Jakarta. Jadi udah lu juga SD juga sempet di sini kan dulu kan? SD sempet di sini, berarti gue tetap orang sini kan? Iya. Lu juga udah bahasa Betawinya kayaknya lancar juga ya? Lah iya memang orang gede di Betawi, seng, gue bilang mah. Dari bocah juga udah Betawi gua. Dah. Nah, Popon ini yang menarik nih, anaknya tuh juga banget bahasa Inggris Pon, lu Pon. Si Pawas Pon. Ya diajarin gitu. Lu nih jago nggak bahasa Inggris? Nah, gue salah dulu ininya, grammarnya ini salah. Berarti bini lu? Bini gue yang bener. Gua aja ya, gua tuh bahasa Inggris gua bener-bener jelek lah. Lagu Inggris yang bener-bener gua bisa apal semuanya itu cuman I just wanna say I love you doang. Ya anjing. Ini siapa namanya Melly Guslow, itu doang. Masa? Iya. Linkin Park lu nggak apa Linkin Park? Usat Linkin Park apalagi ngomongnya cepet banget itu mah. Itu kayak yang lek gitu kan rap gitu dia. Gua kan suka banget reggae ya. Gua kan bikin Baba Gen Mood kan yang buat ngeband lagu reggae. Reggae. Nah, reggae Bob Marley masa nggak apal? Kagak ada yang apal. Oh, pirate, yes they're on. Nah, kayak gitu-gitu kagak apal gua. Gue baca lirik aja ngaco, bener gak? Gue jelek banget bahasa Inggris. Oh iya. Kalau lu masih bisa berarti ya? Masih gue, tapi kalau untuk ngomong kadang gelagapan aja gitu, kayak orang ketemu bule deh tiba-tiba ngomong. Nah kalau lu nasihatin anak, tapi dia 2 bahasa berarti? Dia udah 2 bahasa. Oh, bahasa Indonesia juga bisa. Berarti sekolah internasional dong, Pon? Sekarang pengen internasional, yang Inggris. Aktif Inggris. Tapi gak ada kamar mandi netral? Yang cuma boleh datang Bagus, Eno, sama Om Coki? Nggak ada. Nggak ada, oh. Aman. Karena masih mencari yang ada base agamanya juga, Gen. Gue lihat guru-gurunya banyak yang jilbaban, aman. Ini sebenarnya mau gue jadiin materi gue di
di special show gue nih, gue waktu milih sekolah buat anak gue, buat playgroup anak gue, itu gue ampun-ampunan gue bener. Keliling gue dari Green Lake segala macam, BSD segala macam, gue keliling, Serengseng segala macam. Rata-rata kan TK-TK gitu tuh, gue daerah sini tuh jarang banget yang sekolah Islam gitu. Gue kan carinya yang emang Islam gitu. Kan. Islam biasanya. Karena gue ngerasa gue di rumah bukan orang tua yang Islami lah. Gue pengen anak gue tuh juga belajar juga lebih dari sekolahnya gitu. Gue kan nggak ketemu tuh. Gue cari, ada nih harganya mahal gitu, ada yang harganya murah gitu. Tapi gue begitu masuk ada inian apa salib gitu-gitu kan. Ini gue bukannya bukannya rasis ya teman-teman ya. Ini tolong dimengerti banget ini. Gue maksudnya ya kita pengen punya anak gitu, karena di agama Islam juga ajarilah keturunanmu itu kan ya agamanya agama Islam, agama orang tuanya gitu. Kalau ada yang bilang agama tuh dipilih gitu, tapi minimal dari orang tuanya dulu juga ngarahin lah gitu kan. Nah gue gitu kan. Tapi memang bener gini, kayak zaman sekarang nih, jangankan nggak diajarin, kita ajarin aja pergaulannya udah bisa yang kayak ntar lah tiba-tiba agnostik gua. Makanya gue udah diajarin aja masih bisa begitu, apalagi kagak kan gitu. Nah makanya gue itu Pon, gue bilang sama Indan, akhirnya yang dipilih itu karena ada gurunya ya pakai kerudung, ada 2 orang yang pakai kerudung gitu. Udah akhirnya di sini aja nggak apa-apa, dah sini aja. Itu susah banget gue nyari bener dah. Pon, tapi ini pertanyaan gue nih Pon, lu kan cukup kontroversial di Twitter atau di stand up lu juga kan gitu. Pernah cerita juga kalau nggak salah lu juga kehilangan brand gara-gara itu. Itu bener Pon? Bener. Kerjaan aja hilangan kerjaan, kontraknya. Banyak nggak? Beberapa kali? Beberapa kali. Beberapa kali? Berarti bukan sekali doang? Bukan. Beberapa kali. Total, secara rupiah? Kerugian lu gara-gara itu yang cancel, yang ini nggak jadi gara-gara? Nggak, kebetulan sih nggak terlalu gede emang. Karena kan gue juga harganya masih belum gede. Jadi kalau hitungan gede emang nggak gede. 20, 30? Nggak sampai. Nggak sampai? Oh ya udah nggak apa-apa Pon. Lanjutkan perjuanganmu Pon. Kalau gitu lanjutkan perjuanganmu. Ternyata resikomu belum terlalu besar. Belum. Nanti gua kalau ada apa-apa gua chat lu ya. Pon tolong ngomongin ini Pon di Twitter. Ya, tapi jangan sebut nama gua gitu. Oke. Ya. Aman. Jadi biar itu kan kayak yang kemarin pas lagi rame promo digital download. Hilang beberapa tapi alhamdulillahnya digital downloadnya nyampe 1000 download. Iya. Jadi malah gara-gara rame itu kan penjualannya ada tinggi. Ininya ya? Ada impactnya juga, impact positifnya juga ini. Impact positifnya juga. Dan lu akan tetap seperti ini Pon? Betul. Tetap kontroversial, maksudnya tidak peduli dengan semua hal itu? Iyalah, ngapain lah. Kadang gue mikir soalnya waktu itu awal gue bikin kayak gitu-gitu adalah gue mikir nggak ada yang dari sisi ini nih secara gamblang, orang-orang kan semuanya entah netral atau emang yang kayak pro kesana kayak Bang Panji dan lain-lain ya. Gue kontranya deh gitu biar ada perlawanannya aja, biar nggak mereka enak-enakan. Berarti bukan dari prinsip pribadi lu? Prinsip pribadi gue juga dong. Gue pikir karena cuman beda, gue pengen beda sama yang lain. Enggak juga, prinsip gue juga. Gue kan awalnya kan pertama kali aja gue bikin materi yang soal itu gara-gara gue lihat materinya Bang Panji yang ngomongin itu gitu, ngomongin LGBT, dia punya temen nggak apa-apa gitu. Gue kok bisa aja bilang nggak apa-apa gitu. Makanya gue counter itu gitu. Karena gue ngerasa orang sekelas Bang Panji yang denger orang banyak, kalau dia ngomong nih orang yang dengerin dia banyak. Iya. Kalau nggak ada lawannya bahaya nih gitu istilahnya. Nah, gue pengen jadi lawannya biar jadi kayak penyeimbang aja, nggak semuanya ke sono atau sisanya netral kan, abu-abu kan, banyak kan nggak terlalu berani untuk speak up gitu soal ini gitu. Ya gue aja nggak begitu kayak lu tadi berani ngomong setuju, gokil juga. Emang kenapa? Kayaknya itu mah kalau ngomong kita setuju menolak LGBT, gue sih nggak, bukan menolak LGBT ya. Lu mau LGBT, lu mau tusbol sesuka hati lu, bodo amat gue. Tapi jangan campaign sama jangan generalisir, jangan anggap itu normal di kalangan masyarakat gitu. Karena di agama gua nggak ada kayak begitu gitu. Terserah lu mau ngapain bodo amat. Bukan di agama gua doang bahkan. Iya benar. Iya kan di agama yang lain juga nggak ada kayak gitu. Dan jangan ngajak-ngajak orang yang nggak gitu. Iya. Itu kayak yang ojol kan enggak orang. Enggak, tiba-tiba lu kayak begitu, ajak-ajak gitu. Ya kena getok helm. Iya, kayak gua nih nggak tahu, gua juga aneh banget. Banyak banget orang-orang cowok nih gua lihat nih gemes ngomong ke gua gitu. Tapi gue mau bodo amat, ada suruh fotoin, bang
Ada yang kayak gitu-gitu. Tapi gue cuekin aja, bodo amat. Silakan lu mau berpikiran mau ngomong apa terserah. Yang penting jangan campaign gitu, jangan campaign sama jangan normalisasi gitu. Oh, soalnya di luar negeri kan udah parah banget, bahkan dia ada yang parade bugil-bugilan ditonton sama anak kecil. Wah, gila, makin kacau tuh. Makanya gue pernah denger, kemarin gue ada ngobrol sama siapa gitu. Pokoknya paling rentan itu edukasi seks itu emang harus dari kecil tuh kita harus ngajarin. Oh, benar. Karena dia harus tahu mana yang benar, mana yang salah dari kecil. Karena kalau misalkan kita nggak kasih tahu, terus nantinya tiba-tiba dia merasakan ini dengan cara yang salah. Betul. Gitu, misalnya tiba-tiba ada siapa yang ini dan dia ngerasa misalnya ya enak atau gimana gitu dan merasa dia ini bener, sampai gede dia begitu. Oh, bener. Jadi dari kecil tuh emang udah harus diajarin. Wanti-wanti ya. Gue kemarin denger siapa gitu ngomong, lupa lah gue. Pokoknya dia ngomong gitu ya, caranya gitu, lu harus edukasi. Tapi gimana? Lu tuh bayang emang edukasi seks ke anak? Ngomongin. Lu ngomongin? Oh, Kang Denny ngomong. Iya. Ngomongnya ya gini, ini ketika dia udah mulai dewasa, edukasi seks tuh nih papa tuh sama mama gitu. Pasangannya kita tuh manusia udah diciptain sepasang gitu. Papa sama mama. Ini untuk mengantisipasi gitu kan. Ya kita berhubungan sampai hasilnya adek. Kayak gitu. Ya terus kamu nanti juga dewasa harus ini gitu. Terus ya diajarin seputar ini gunanya untuk apa, penis, gunanya untuk apa gitu. Jadi jangan cuma buat kencing doang, jangan cuma buat pipis-pipis doang gitu, dikasih tahu juga. Ini nggak boleh diliatin ke orang nih, ini cuman ini kamu doang, ini yang paling ini. Gitu kayak gitu-gitu udah harus diajarin. Ya bukan yang, nih lihat nih papa sama mama nih. Bukan nggak praktek, bukan ilmu praktek. Bukan, tapi secara kata-kata, secara beneran ini gitu. Dan menggunakan bahasa-bahasa, kalau Kang Deddy kemarin nggak ngomong gitu ya, takutnya orang ngutip ini dari gua, menggunakan bahasa-bahasa yang emang ilmiah, maksudnya ya penis, vagina gitu. Bukan, ini kan bukan gitu. Ngajarin harus menggunakan bahasa-bahasa yang ilmiah gitu. Bener. Iya, maksudnya bahasa-bahasa yang emang benar. Jaga cewek juga ribet ya di masa-masa sekarang nih. Jaga anak cewek? Oh, ya. Lu tahu sendiri pergaulan zaman sekarang. Jujur ribet banget, pasti pusing banget lah gitu. Makanya nggak ada ilmu pasti buat parenting tuh, nggak ada ilmu pasti. Tuntunannya banyak gitu, panduannya banyak, iya panduan buku segala macam banyak. Cuman tetap kalau menurut gua kan ngegedein anak itu pakai insting gitu. Misalnya singa nih raja hutan, membesarkan anaknya untuk jadi raja hutan lagi kan, menggunakan insting aja kan, gitu. Akhirnya anaknya menjadi raja hutan gitu. Sama ya, gue juga akan mengajarkan anak gua dengan insting yang gue punya gitu. Karena setiap anak tuh pasti beda lah dari lingkungannya dia besar seperti apa, gitu kan. Sekarang beda mbak aja orang tua misalnya nih orang-orang yang parenting gitu, tapi mbaknya nggak beres mah bisa nggak beres juga anaknya, maksudnya gitu kan. Ya makanya kita nggak bisa tuh, tapi ya tetap gue mencoba untuk memperhatikan gitu. Ya susah sih jadi orang tua. Kalau untuk anak cewek dibilang deg-degan banget lah gitu ya, kalau udah kenalin cowok segala macem. Iya, pergaulannya yang ngeri gitu. Cuman gue punya adik cewek 2 dan alhamdulillah gue ngerasa pergaulan mereka tidak yang keluar batas gitu, karena gue merhatiin banget juga kan gitu. Ya semoga bisa mengikuti tante-tantenya lah anak gue lah gitu. Ya dari orang tuanya lah tetap gue jagain lah. Gue ada cowok dateng, udah gue tahu isi otak lu udah gitu langsung. Lah kalau kayak gitu susah juga dong, ntar nggak ada yang berani deketin. Ya kalau udah cukup umurnya lah gitu. Ini kita hari ini di Kembang Bawang, makanannya enak banget. Kembang Bawang. Pak, makasih ya. Makanannya mantep nih, 2 kali saya kesini. Mantep terus, nasi goreng cakalang asap. Khas Manado ya, bener ya? Cakalang tuh. Oh, cakalang ya khas Manado. Kalau nasi goreng cakalang asap? Ya, maksudnya kita itu sendiri aja. Oh, sendiri aja? Menu sendiri. Oh, menu buat sendiri. Mantap. Ini cabangnya ada banyak nih. Ini gue lagi makan yang di Modern ya? Iya, Modern ada. Modern. Empik ada. Di Empik ada. Alam Sutra ada. Sama seporsi mie kari. Sama apa? Seporsi mie kari sama. Oh, seporsi mie kari sama ininya, ownernya? Iya, sama. Oh, tuh. Di Alam Sutra, di Gading, Bintaro sama Pik. Oh, tuh Bintaro, Gading, sama di Pik. Kalau yang seporsi kari, ya. Seporsi mie kari. Kalau ini kita lagi ada di Kembang Bawang. Rekomendasi gue sih oseng, cuman waktu itu udah nyobain, sekarang belum cobain. Ntar lah kapan-kapan. Osengnya juga enak, oseng sapinya tuh mantep tuh. Oke, buat teman-teman langsung aja datang ke Kembang Bawang di Modern Land. Oke, ini biasanya kita udah
Kalau udah makan tuh kita biasa ada ini, Apa? ada kata-katanya. Oh. Ini menurut lu kan enak lah ya, Enak. approve lah ya. Nah, ada kayak approved kalau di Singapura kan no debat. Oke. Nah, gue pengen juga bikin kayak gitu-gitu lah, Oke, biar ini kayak apa? biar kayak orang-orang. Carupoda, Carupoda. Iya. Ini bahasa Bima. bahasa Bima, Artinya? enak banget. Oke. Carupoda. Iya, bareng-bareng ya. Oke, yuk. Nasi goreng cakalang asap kembang bawang, Carupoda.